أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah rahimakumullah, hidup adalah kesempatan. Umur yang Allah berikan merupakan peluang. Jangan disia-siakan. Apalagi kita tahu umur semakin berkurang setiap hari. Sedangkan kita mengaku dosa kita selalu kita tambahi, maka sungguh sengsara ketika dalam kemaksiatan datang ajal. Kita telah maklum dosa yang menjadikan manusia menderita, manusia banyak terjangkit penyakit. Kegalauan adalah karena kesalahan-kesalahan. Musibah terundang dengan kemaksiatan yang dilakukan. Maka jika kita menginginkan ketika dalam kesulitan Allah berikan jalan keluar, ketika sakit kita mendapatkan bimbingan Allah akan obat yang menjadi sebab kesembuhan, hilangnya segala kebingungan, serta diangkatnya musibah, ditinggikannya derajat, dan dihapus segala kesalahan, maka hendaklah kita bertaubat dan beristighfar. Taubat diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-8. Qala jalla wa ala
Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bitaubatin nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, "Idza sami'tallahu yaqul," ketika Anda mendengar Allahu tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Fa'ar'iha sam'ak," maka hendaklah fokuskan pendengaranmu. Ketika Allah memanggil, "Ya ayyuhallazina amanu," perhatikan. Fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Karena sesudah panggilan ya ayyuhallazina amanu, maka sesungguhnya Allah jelaskan mengenai kebaikan yang menyuruh untuk kamu lakukan. Bisa juga berupa hal yang jelek, hal yang dilarang untuk kamu terhadap yang Allah larang itu meninggalkan. Seperti di ayat yang mulia ini, kebaikan setelah ya ayyuhallazina amanu, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang akan membawa kebaikan adalah taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Begitu pula ketika bulan Ramadan tiba, Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, kutiba bimakna furida, wujiba, difardukan, diwajibkan kalian untuk berpuasa. Puasa membawa kebaikan yang banyak sekali. Satu hari seorang hamba berpuasa karena Allah untuk melaksanakan perintah Allah, maka akan terhapus semua dosa yang sebelumnya. Dengan puasa Allah berikan pahala yang tidak terhingga. Dengan puasa Allah menjamin dia ahli surga. Dengan puasa Allah menyelamatkan dia dari pedihnya siksa neraka. Puasa sangat luar biasa sekali keutamaannya. Begitu pula taubat. Taubat memiliki keutamaan yang menjadikan terhapusnya semua dosa dan kesalahan, dihilangkan segala macam malapetaka, serta dihilangkan segala kegalauan, dan Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan. Di dalam surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian memperoleh kebahagiaan. Yang lalu saya sampaikan yang dilakukan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika ada orang datang dengan mengadukan berbagai macam permasalahan yang semuanya berupa kesulitan-kesulitan. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri, yang kisah ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, menganjurkan istaghfiru rabbakum,
beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, memohonlah kalian ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kalian lakukan. Itu yang dianjurkan, karena istighfar sangat luar biasa sekali keutamaannya. Lalu jamaah rahimakumullah, istighfar hendaklah disertai dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sebagaimana pula diriwayatkan di dalam Sifatus Safwah. Di dalam Sifatus Safwah, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal pada suatu hari tidak ada rencana, tidak ada yang menyuruh, tiba-tiba ada keinginan untuk dia safar. Yang safar itu tidak jelas harus kemana dia pergi. Dia mengikuti yang berupa bimbingan di hati. Imam Ahmad berjalan jauh sekali di dalam Sifatus Safwah itu hingga lebih dari 500 km dengan jalan kaki. Di saat dia payah sekali, singgah di masjid. Ini tradisi dari ulama salaf yang mesti kita ikuti, singgah untuk ibadah, ya, singgah di masjid untuk istirahat, untuk ibadah, untuk mensucikan diri, sekaligus untuk istirahat maunya. Alhamdulillah sekarang banyak fasilitas masjid yang menyediakan untuk musafir. Dia bisa rehat, ada juga yang menyediakan snack, ya, ada juga yang memberikan jamuan makan kepada al-musafirun, bisa juga tinggal sesaat. Mulai ini banyak masjid-masjid yang demikian. Tapi enggak seperti yang biasanya marbot masjid di masjid yang Imam Ahmad ini singgah. Setelah sholat, saat mau istirahat sejenak diusir. Di dalam masjid tidak boleh karena dikunci pintunya. Kemudian di teras masjid juga tidak boleh. Padahal sudah larut malam. Hingga akhirnya jamaah rahimakumullah didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalan. Pada saat didorong-dorong di jalan itu, ada seorang yang menjual roti melihat kejadian itu. Lalu penjual roti itu memanggil-manggil orang yang didorong-dorong itu. Tahu penjual roti kalau memang di masjid itu tidak boleh ada orang istirahat. Jamaah rahimakumullah, setelah didorong-dorong lalu dipanggil, Imam Ahmad menuju panggilan itu, kemudian mendatangi, mempersilahkan untuk istirahat. Ada satu kamar kecil yang bisa digunakan istirahat, dan biasa penjual roti ini istirahat untuk ditempati oleh orang yang didorong-dorong oleh marbot masjid itu. Sepanjang penjual roti ini mulai dari mengambil tepung, mencampur dengan yang semestinya dicampurkan dalam adonan, mengulet, ya, memblender tepung-tepung itu, kemudian membentuknya, tidak pernah lepas dari istighfar. Selalu mengucapkan istighfar, meletakkan roti di oven dan seterusnya, sampai mengemas rapi, menjuali. Tidak pernah berhenti lidahnya
dari mengucapkan istighfar. Imam Ahmad di tempat peristirahatan itu selalu memperhatikan, karena sangat menarik, kok orang ini tidak pernah berhenti mengucapkan istighfar. Lalu Imam Ahmad bertanya, memangnya dengan istighfarmu yang selalu kamu ucapkan, apa yang kamu dapatkan? Kata si penjual roti ini, aku dengan istighfarku yang selalu aku ucapkan ini, semua yang aku inginkan Allah kabulkan. Semua, kecuali satu. Aku itu selalu berkeinginan untuk bertemu dengan seorang ulama yang terkenal, seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Ahmad Ibnul Hanbal. Terperanjat Imam Ahmad. Lalu dia berkata, istighfarmu menjadikan Allah mendorongku untuk menemuimu. Aku adalah Ahmad bin Hanbal yang kamu sangat menginginkan itu. Jamaah rahimakumullah, bahwa istighfar itu luar biasa. Ketika kita beristighfar, maka tembuskan ke hati, kita mengakui kesalahan. Kita banyak dosa, kita banyak lalai akan kewajiban, kita menerjang hal yang dibenci dan yang dilarang. Seperti yang diakui oleh Abu Nawas yang menyatakan di dalam syair iktirafnya, wa dzambi zaidun kaifa ihtimali. Dosaku terus bertambah ya Allah, bagaimana aku memikulnya? Juga di dalam doa istiftah atau doa iftitah setelah takbiratul ihram, kita fahami dengan kita menyatakan di hadapan Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Tidak hanya kata-kata tanpa makna. Maka mari kita buktikan bahwa kita ini tidak akan mendekati dosa. Kita tahu dampak dosa itu sangat bahaya, sehingga kita mohon kepada Allah agar membersihkan diri kita sebagaimana bersihnya kain putih dari noda-noda. Kita mohon selalu kepada Allah untuk Allah sucikan, bersihkan diri kita dari dosa itu dengan air, dengan salju, dengan embun. Jika kita telah bersih, pastikan kita selalu menempuh hidup dengan ketaatan-ketaatan. Sebagaimana wa qad bayyana al-ulama anna lit-taubati an-nasuhi syurutan thalatha. Dan sungguh ulama telah menjelaskan bahwa taubat yang sebenar-benarnya itu adalah syurutan thalathatan, ada 3 persyaratan. La budda min wujudiha fit taibi litasihha taubatuhu. La budda, ora kena ora, harus 3 macam syarat ini ada jika dia benar-benar sebagai orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taubat dengan sebenar-benarnya tidak ada menawar di dalam menjauhi yang dilarang.
di dalam menunaikan kewajiban. Dia sempurnakan taubatnya. 3 perkara itu yang pertama. Asyartul awal li taubati an-nadamu ala fi'li dzambi. Hendaklah dia menyesali dengan sepenuh hati atas dosa yang diperbuat. Saya bodoh ya Allah. Saya terpedaya ya Allah. Dosa kami lakui. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam di dalam penyesalannya setelah dia meninggalkannya, lalu berjanji tidak akan mengulanginya dengan menyatakan, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menganiaya terhadap diri kami. Di dalam lafaz doanya menyertakan istrinya, Rabbana zalamna anfusana, terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memberikan kepada kami ampunan. Ini sangat-sangat berharap untuk mendapatkan ampunan. Ini kata-kata wa illam taghfir lana itu harapan untuk mendapatkan ampunan. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarhamna, dan engkau tidak memberikan rahmatmu kepada kami. Rahmat didapat setelah dosa dimaafkan oleh Allah. Setelah kesalahan dibersihkan, itu dapat rahmat. Lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami, jika ampunan tidak didapat, rahmat tidak diperoleh, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Ada penyesalan, ada perilaku meninggalkan dan berjanji tidak mengulang. Makanya di syarat yang kedua, al-iqla' minaz dzambi tamaman. Meninggalkan dosa itu tamaman, dengan sempurna, dengan totalitas. Kalengannya, ya kalau misalnya sedina telung pak, ya nggak bisa kalau langsung, nggak bisa itu. Pengalaman menterapi orang gangguan jin, kalau nganyang nggak bisa, saya nggak bisa keluar gangguannya. Saya pernah menterapi seorang pengikut satu perguruan bela diri yang ada tenaga dalamnya. Ada satu menyesali, saya sudah nggak ikut lagi itu. Saya sudah bakar semua peralatan, dari kostum, dari sarana ritual, sudah saya bakar semua. Tapi nggak bisa keluar. Saya nggak bisa keluar. Karena masih ada satu orang ini belum menyatakan bahwa ritual yang dilakukan oleh guru, ya, yang dibimbing oleh guru perguruan bela diri ini, belum dia sesali. Masih abu-abu. Saya masih abu-abu. Nggak bisa. Batuk saja nggak bisa. Apalagi keluar gangguannya. Setelah dia menyesal secara totalitas, baru jebol dia. Ketika memotong keris, memotong musaka, membakar jimat, harus ada penyesalan ini. Jika tidak bisa. Wa yadkhulu fihi at-takhallusu minal asbab. Termasuk menyesal, yaitu dengan menghilangkan segala sebab. Sebab dia berbuat dosa itu dihilangkan semuanya. Wal wasail, serta sarana-sarana al-mufdhiya ilaihi, yang menjadikan dia terjatuh kepada dosa itu. Semuanya harus dibersihkan.
segala jimat, segala yang ditanam, sarana untuk itu hendaklah dihilangkan. Makanya kalau ada orang yang seperti ritual perguruan, saya meminta segala yang didapat, mulai dari kostum, mulai dari sarana yang digunakan, semua yang ada itu untuk dihilangkan dengan disertai penyesalan. Tanpa menyesal, walaupun sudah dihilangkan, tidak bisa sempurna untuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syartu tsalits, syarat yang ketiga, al-azmu al-aqidu ala adamil auda ilaihi. Tekad bulat. Al-azmul aqidu, tekad bulat. Tidak boleh oval. Ya. Tidak boleh lonjong. Tidak boleh menyisakan 1%. Harus ada tekad bulat, tekad yang kuat untuk tidak kembali. Makanya jamaah rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin di bab tobat, yaitu bab yang kedua, yang pertama babul ikhlas, menukilkan satu riwayat ketika pelaku pembunuhan terhadap 100 orang, maka dinasihatkan oleh ahlul ilmi, oleh orang yang berilmu, untuk dia meninggalkan negeri yang di negeri itu terdapat sarana-sarana atau teman-teman yang menjadikan dia lakukan dosa-dosa itu, dan menyarankan untuk tidak kembali ke tempat yang dia tinggal. Ulama itu mengatakan negeri yang disarankan untuk dia menuju tempat itu, fa inna biha unasan ya'budunallah ta'ala fa'budillahu ma'ahum, fa'budillaha ma'ahum. Di negeri itu orangnya adalah orang-orang yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah, fa'bud, maka hendaklah kalian beribadah kepada Allah ma'ahu, bersama mereka. Tinggallah kamu di negeri itu, ikuti apa yang diamalkan oleh penduduk negeri itu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah, ini jalan selamat, ikuti. Jangan sampai terpedaya oleh ritual-ritual yang menyelisih tauhid. Wala tarji ila ardika fa inna ardun su'. Jangan kamu kembali ke negerimu, karena negerimu itu adalah ardun su', negeri yang tidak baik. Kemudian orang itu pergi hingga sampai separuh perjalanan, atahu al-maut, datang kepadanya kematian. Berjanji tidak mengikuti, dibuktikan. Tidak ada, waduh, gimana kalau saya tinggal di negeri itu, di negeri yang baru itu aku belum punya rumah. Nggak ada menawar seperti itu. Lalu bagaimana? Aku nggak punya pekerjaan. Aku tinggalkan barang-barangku, rumahku, segala pekerjaanku di negeri itu. Bagaimana? Nggak ada tawaran. Dia langsung berangkat. Di tengah perjalanan meninggal. Karena dia meninggal di tengah perjalanan antara malaikat laknat dan malaikat rahmat, terjadi diskusi
Orang ini di neraka karena belum ada kebaikan sama sekali. Kata malaikat rahmat, dia sudah bertekad bulat hingga ditinggalkan tempat tinggal dia karena inginnya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia berhak untuk mendapatkan rahmat Allah, surga tempatnya, dihapuskan dosanya. Ini indahnya taubat. Imam Nawawi menyebutkan riwayat ini. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sangat luar biasa, muttafaqun alaihi. Kemudian datanglah malaikat yang Allah utus yang mendamaikan di antara dua malaikat yang berdiskusi. Karena nggak ada malaikat bertengkar, itu nggak ada. Yang berdiskusi, yang akhirnya disampaikan untuk mengukur kemana orang ini yang lebih dekat, ke negeri yang dituju ataukah masih lebih dekat ke negeri yang ditinggalkan. Di dalam riwayat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini lebih dekat ke negeri yang dituju selisih 1 jengkal. Dalam lafaz lain, selisih kira-kira dadanya ini condong, selisih sedikit sekali. Maka jamaah rahimakumullah, kita hendaklah berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana dzambu al-muqtarifu yata'allaqu bi huquqil adamiyyin, manakala dosa yang dia lakukan, al-muqtarifu bimana al-murtakibu atau az-dzalibu, jika dosa yang dilakukan oleh pelaku dosa yang dia jatuh kepada dosa itu berkaitan, ya ta'allaq, berhubungan dengan hak-hak adamiyin, hak sesama, fa innahu yudhafu syartun rabi'. 3 yang dipersyaratkan itu, yang pertama an-nadam, yang kedua al-iqla', yang ketiga al-azmu al-aqid ala adamil auda ilaihi. Ditambahkan syarat yang keempat. Apa syarat keempat itu? I'adatul haqqi ila sahibihi au talabu afwihi wa musamahatihi. Mengembalikan hak saudaranya yang diambil dengan jalan yang tidak benar itu, dikembalikan. Kalau dia pernah menipu saudaranya senilai 10 juta, 10 juta itu dikembalikan. Kalau dia ambil milik saudaranya berupa sebidang tanah itu dikembalikan. Kalau dia berbuat kesalahan, mengumpat, mencela, mohon maaf, minta lapang hati, menerima permintaan maaf dari saudaranya yang bertaubat itu. Ini jamaah rahimakumullah. Jika dia melukai, minta untuk dilukai. Ya. Kalau dia pernah menempeleng, minta untuk supaya menempeleng, kecuali orang itu memaafkannya. Jamaah rahimakumullah. Maka mari kita ingat betapa pentingnya taubat ini. Al-Imam Fudail bin Iyad, yang dikenal beliau adalah sebagai pelaku dosa-dosa. Al-Imam Fudail bin Iyad itu dia adalah dikenal sebagai perampok, pencoleng, begal. Pada suatu hari dia mendengar
ayat Al-Quran yang dia dengar dibacakan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab wa hum la yunsurun. Wa anibu ila rabbikum, hendaklah kalian kembali menuju Tuhan kalian. Tinggalkan perbuatan dosa, lakukan amalan-amalan yang salih. Dan hendaklah kalian tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah sebelum datang kepadamu siksa yang pedih, lalu kamu tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fudail bin Iyad merenungi ayat ini. Tambah lagi bila mendengar fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Hendaklah kalian lari menuju Allah. Fafirru ilallah, kata ulama maknanya fafirru min iqabihi ila thawabihi. Hendaklah kalian lari dari siksa Allah menuju pahala yang Allah berikan. Sesungguhnya aku adalah mengingatkan kepada kalian akan siksa itu, menjadikannya sadar. Peralatan untuk merampok ilmu, merampok semua ditinggalkan. Fokus untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Hadis, dan mengamalkannya hingga beliau menjadi seorang ulama. Sepanjang dia diberikan oleh Allah waktu dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya, dia selalu mengingat dengan menasihati dirinya. Ya miskin. Itu panggilan untuk dirinya. Ya miskin. Alangkah pilunya, celakanya dirimu wahai Fudail. Dia nasihati dirinya. Anta musiun wa tara annaka muhsinun. Kamu itu pelaku dosa-dosa. Pelaku dosa. Lalu kamu menyangka annaka muhsin, kamu sebagai orang yang selalu berbuat kebaikan. Ini ungkapan taubatnya. Wa anta jahilun wa tara annaka alimun. Kamu itu wahai Fudail orang yang bodoh, tapi kamu merasa bahwa kamu adalah alim. Ini seorang Fudail. Ketika dia sudah jadi ulama pun ditanamkan pada dirinya bahwa kamu itu bodoh, sehingga perlu belajar dan terus mendengarkan nasihat. Wa yabkhalu, kamu itu bakhil Fudail, wa tara annaka karim. Lalu kamu mengira, kamu menyangka kamu itu adalah seorang yang suka berbagi, orang yang loman, orang yang suka memberi. Kamu itu bakhil. Padahal dia adalah orang yang sudah menunjukkan taubatnya dengan senang memberi, berbagi. Tapi tidak dibiarkan merasa. Kalau orang sudah merasa berbuat baik, tidak akan berbuat baik. Dan merasa telah berbuat baik, ini adalah orang yang ujub. Ujub itu akan membawa kepada kesombongan. Ujub menjadikan kebaikannya terhapus, sombong menjadikan terhalang masuk surga. Untuk kita hati-hati dan waspada dari al-ujub. Bedanya ujub dengan sombong itu tipis sekali. Kalau orang ujub itu tidak tahu bahwa dirinya itu kurang. Kalau orang sombong merasa dirinya lebih, tapi sama-sama dia meremehkan manusia.
Makanya menasihati Imam Fudail bin Iyad dengan kata-kata, ya miskin, wa ahmak, wa tara annaka aqil. Kamu itu bodoh, wahai Fudail, tapi kamu menyangka bahwa kamu adalah orang yang pintar. Semua orang mau didebat, semua orang direndahkan. Tidak, kamu bodoh, wahai Fudail. Tidak mengaku dirinya pintar. Ajaluka qasir wa amaluka tawil. Ajalmu itu pendek, waktumu di dunia sempit. Sewaktu-waktu kematian datang, sedangkan angan-anganmu panjang. Jamaah rahimakumullah, hari Jumat saya ketemu seseorang yang dia masih berharap panjang bisa ketemu Ramadan. Hari Senin sudah meninggal. Jumat ketemu, saya ke rumahnya. Hari Senin ada pengumuman, dia telah meninggal. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dia pergi, tidak kembali. Kalau seandainya dia kembali lagi, keluarganya jelas menolak itu. Kalau dia datang, orang yang meninggal ke rumahnya lagi, keluarganya tidak mau menerima. Karena tidak ada orang mati hidup lagi, kecuali nanti di akhirat. Kalau ada orang yang mati mengaku dia adalah hidup lagi, itu adalah hanya ngaku-ngaku. Bisa juga adalah penjelmaan jin korinnya. Apalagi panggil-panggil, ya, manggil-manggil namanya, mengaku namanya, maka itu bukanlah orang yang meninggal itu. Ajaluka qasir wa amaluka tawil. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad, yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam As-Siyar A'lamun Nubala. Jamaah rahimakumullah, Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam Bada'iul Fawaid berkata, "Fama sullita 'alal 'abdi man yu'dhihi illa bi dzambin ya'lamuhu aw la ya'lamu." Maka tidaklah seorang hamba dikuasai oleh orang yang menimbulkan derita terhadapnya, melainkan itu dikarenakan satu dosa yang dia mengetahuinya atau dia tidak mengetahui. Maka sadarlah, derita itu karena dosa-dosa, sengsara itu karena maksiat kita. Obatnya apa? Bertaubat dengan yang sebenar-benarnya, dengan melaksanakan syarat taubat dengan sempurna, serta menyertakan syarat yang keempat jika ada hak sesama. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala menerima taubat kita dengan kita benar-benar bertaubat kepadanya. Jangan bosan untuk bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja berpesan, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru lahu fa inni atubu ilallahi wa astaghfiru lahu mi'ata marratin kulla yaumin, rawahu Muslim. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, mohonlah kalian ampun kepada Allah. Sesungguhnya aku selalu bertaubat kepada Allah, beristighfar kepadanya setiap hari
100 kali. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam yang dosanya telah diampuni oleh Allah yang lalu dan yang akan datang, beliau selalu bertaubat dan beristighfar, apalagi kita. Maka jadikan istighfar, taubat itu sebagai kepribadian yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diampuni segala dosa. Dan istighfar itu pembuka pintu rizki untuk kita mendapatkan rizki yang berkah, berlimpah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد